Pada pertemuan ketiga kita akan membahas peran Departemen Periklanan dan Biro Iklan ya. Oke, ini bagaimana peran Departemen Periklanan di mana Departemen Periklanan ini terdapat di dalam satu institusi bisnis yang dia menyelenggarakan manajemen periklanan atau pengelolaan program periklanan, kampanye periklanan. Bisa nanti juga berhubungan dengan pihak luar, yaitu penyedia jasa biro atau agensi yang menyediakan jasa periklanan. Ya. Nah, jadi manajemen periklanan itu satu sistem yang terdiri dari berbagai organisasi atau lembaga, yang mana organisasi-organisasi tersebut akan berinteraksi di dalam menjalankan peranan yang saling berbeda di dalam proses periklanan. Jadi manajemen periklanan ini tidak bisa dikelola oleh satu departemen saja, baik secara internal ataupun secara eksternal dari sebuah institusi bisnis yang menyelenggarakan program periklanan. Dia akan berinteraksi, artinya akan berhubungan, organisasi-organisasi berhubungan secara interaktif, artinya saling berhubungan, saling mendukung kampanye periklanan tersebut di dalam perannya masing-masing, ya, di dalam perannya yang berbeda dari organisasi tersebut. Nah, tentu yang terkait dengan proses periklanan ini ya. Nah, kalau kita lihat bagian ini ya, jadi di dalam lembaga utama di dalam periklanan itu ada pengiklan. Pengiklan ini adalah tadi institusi bisnis ataupun institusi yang melembaga menyelenggarakan program periklanan. Biasanya yang menjadi sponsornya, sponsor kampanye periklanan tersebut. Ya. Lalu dia akan berhubungan dengan siapa? Nah, bisa dia berhubungan karena berkepentingan dengan target pasar atau target audiens, maka pengiklan ini akan mengkomunikasikan pesan penjualannya kepada target pasar ataupun target audiens yang dituju nantinya. Ya. Jadi ini pihak yang terkait. Ya. Kemudian bisa juga terkait dengan lembaga pemberi jasa periklanan. Ya, lembaga pemberi jasa periklanan itu banyak, ya, bisa biro iklan, ya, biro iklan, ya, biro advertising. Jadi dia memang sebuah institusi bisnis yang menyelenggarakan servis atau layanan, ya, jasa untuk strategi periklanan, ya, strategi kampanye periklanan. Nah, itu biasanya disebut biro iklan karena tentu ini lembaga bisnis, ya, lembaga profesional untuk melayani strategi kampanye periklanan. Nah, kemudian yang keduanya adalah media. Media ini adalah nanti di mana media ini adalah tempat di mana media iklan tadi akan dipasang. Nah, contohnya kan perusahaan media ini bisa televisi, contohnya misalnya ya. Televisi itu kan dia akan memasang slot untuk penayangan iklan di dalam acaranya. Nah, ataupun juga surat kabar misalnya. Surat kabar juga akan memasang satu kolom ataupun satu ruang di dalam surat kabar tadi ya untuk iklan. Nah, nanti apakah iklan bermacam-macam. Nanti ada iklan advertorial, ada iklan kecil misalnya hanya iklan baris, ataupun iklan dalam satu space dalam koran atau majalah tersebut. Apakah setengah halaman, satu halaman, atau mungkin ukuran tertentu yang akan dipasang tarif pemasangan biaya iklannya. Nah, itu ya. Jadi koran, majalah, kalau televisi, ya itu iklan audiovisual. Bahkan bisa saja iklan audial, misalnya radio, stasiun radio ya. Jadi mahasiswa juga mungkin saat hari ini kan stasiun radio masih eksis kelihatannya ya, masih ada, artinya belum sama sekali mati ya. Jadi mereka juga akan memasang iklan di dalam acara-acara siaran audionya, ya, siaran radionya, jadi ya. Jadi pesan suara yang disampaikan di broadcasting melalui stasiun radio tersebut ya.
Ataupun media ini bisa saja jasa produksi media, misalnya itu kan digital printing. Nah, digital printing, saudara-saudara mahasiswa juga kenal itu ada di lingkungan sekitarnya, di mana saudara akan bisa melakukan observasi di lingkungan sekitarnya juga nantinya, bahwa ada biro-biro jasa media digital printing yang dia misalnya untuk cetak baliho, spanduk, cetak dalam bentuk MMT ataupun dalam bentuk pembuatan jasa media, misalnya printing sablon, ya, misalnya bisa jadi, ya, karena masih ada juga yang perusahaan-perusahaan sablon itu menggunakan kain untuk mencetak daripada ada beberapa di daerah ternyata masih ada juga, ya, itu walaupun sekarang sudah lebih digantikan dengan jasa media untuk digital printing dengan bahan MMT. Jadi MMT itu adalah bukan jenis media, tapi itu adalah bahan media, ya. Bahan media, ya, yang kalian kenal sebagai MMT itu. Kalau bentuknya misalnya ada X-banner, ada banner yang dipasang di apa namanya, di tepi-tepi jalan, ataupun bahkan baliho besar, ya, yang dia merupakan dari bahannya dari MMT itu tadinya. Nah, MMT itu adalah bahan, bisa jadi dari kain. Kain ada yang di printing, ada di sablon juga ada, ya. Ataupun mungkin misalnya papan nama dari bahan apa namanya itu logam misalnya, ataupun akrilik. Jadi dia bisa saja berpendar, bersinar, ya, di dalamnya ada lampunya, ya, di situ, karena bagian dari iklan ini kan branding ini adalah juga termasuk identitas, misalnya tadi papan nama. Nah, itu kan juga ada biro jasa pembuatnya, ya, spesifik itu, ya. Kalau di Kota Pak Edi itu di Solo itu ada sederetan, ya, di daerah Kadipolo, ya, di daerah Solo itu ada satu deretan, ya. Deretan itu khusus membuat itu jasa-jasa media yang berupa bahan-bahan kayak akrilik, kayu, ataupun besi untuk papan nama, ya. Jadi itu khusus memang dibuat bahan-bahan media untuk sebagian daripada media promosi atau media iklan ataupun media branding, ya. Jadi ini media. Kemudian ada juga perusahaan jasa riset dalam skala besar. Tentunya karena ini melibatkan anggaran yang besar, tentunya efektivitas daripada kampanye periklanan itu perlu diriset, dianalisa. Nah, perusahaan bisa saja dia memiliki departemen periklanan yang mengevaluasi, ya, mengevaluasi kampanye periklanannya. Kalau dia skalanya mungkin besar, atau menggunakan jasa riset pemasaran dari perusahaan penyedia jasa riset. Bisa jadi, ya, untuk perusahaan multinasional, perusahaan internasional, ketika dia melakukan kampanye periklanan di suatu negara, maka karena ini membutuhkan anggaran yang besar dan butuh evaluasi untuk pelaksanaannya di masa mendatang, maka dirisetlah. Ataupun untuk menentukan kampanye yang efektif dari program mendatang, maka ada studi riset terlebih dahulu terhadap studi pendahuluan untuk merancang kampanye periklanan. Nanti kita juga akan ada pokok bahasan tentang riset periklanan, ya, gitu, ya. Nah, ini adalah lembaga pemberi jasa di luar perusahaan pemasang iklan tadi, ya. Jadi kalian bisa nanti bekerja ataupun mengembangkan bisnis yang terkait dengan pemberi jasa periklanan. Ternyata tidak hanya satu institusi, kan tadi Pak terangkan, tadi ada biro iklan, ada biro media, ya, yang bermacam-macam penyedia jasa media, termasuk perusahaan jasa riset. Ya. Nah, tapi karena ini kontrol daripada negara, ya, jadi ini untuk mengendalikan, ya, karena untuk mengatur etika dan juga hukum, ya, karena ini menyangkut kepentingan publik, karena iklan itu disampaikan kepada target audiens khalayak ramai, jadi ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka pemerintah itu juga berperan, bahkan ada asosiasi perusahaan periklanan,
yang mengatur tentang kode etik dan lain sebagainya. Nanti juga kita akan bicarakan tentang asosiasi daripada perusahaan periklanan, tapi nanti di materi yang lainnya. Ya. Nah, di situ mengatur etika juga pemasangan iklan atau dampak-dampak daripada iklan itu terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Karena bisa jadi ada gugatan-gugatan, unsur-unsur yang melanggar etika ataupun melanggar hukum bahkan kadang-kala. Misalnya, sebagaimana Pak Edi tekankan, iklan itu boleh sedikit lebay, boleh sedikit lebay dalam tanda petik didramatisir, tapi tidak boleh bohong atau menipu. Nah, itu nanti masuk ke ranah etika ataupun bisa masuk ke ranah hukum. Jadi saudara jangan sembarangan bisa jadi dianggap melakukan kebohongan publik. Ya, itu ada deliknya. Artinya masyarakat itu sekarang dengan sadar adanya persoalan hukum, bisa saja ini bumerang bagi perusahaannya. Makanya pemerintah juga mengatur regulasinya untuk kepentingan kedua belah pihak. Makanya disusun asosiasinya juga yang didorong pemerintah, asosiasi perusahaan periklanan juga. Termasuk sebenarnya ini pihak yang lainnya adalah pesaingnya itu sendiri, karena kita akan terkait dengan persaingan usaha, maka perusahaan pengiklan ini juga memperhatikan strategi periklanan daripada pesaing usahanya tersebut. Ya. Nah, ini pihak ternyata sebagaimana sebelumnya. Jadi sistem yang terdiri dari berbagai organisasi. Tadi kita lihat kan ini macam-macam organisasi, baik internal ataupun eksternal. Mungkin di dalam internal ada dibentuk biro ataupun departemen periklanan di dalam perusahaan tersebut, ataupun bagian daripada departemen pemasaran. Nanti di dalamnya ada terkait dengan komunikasi pemasaran atau periklanannya. Bisa jadi ini tergantung kapasitas institusi usahanya tadi. Semuanya akan berinteraksi, berhubungan, ya, saling mendukung atau saling mempengaruhi, ya, walaupun pesaing, ya, itu pun akan sebenarnya juga merupakan pihak yang mestinya kita perhatikan. Ya, jadi kalian itu dalam merancang strategi periklanan ini akan terkait dengan termasuk dengan pesaingnya itu sendirinya, jadi proses periklanan itu. Nah, ini sekaligus juga menjadi peluang ternyata kalian akan berprofesi di mana itu peluangnya cukup luas, ya, artinya di mana kalian bisa masuk. Bahkan di perusahaan besar, apakah rumah sakit, bahkan misalnya Pak Edi punya mahasiswa di Ambarawa dulu, bimbingan skripsi Pak Edi itu bekerja di kantor polisi, tapi Departemen Humas, ya, di Polres, tapi itu Departemen Humas. Jadi dia bekerja di sana dan mengambil S1 desain grafis, jadi bukan menjadi polisi, ya, tapi bagian daripada Departemen Humas, gitu, ya. Jadi ya, anggota daripada Polres Salatiga, itu, ya. Nah, ini ataupun di rumah sakit juga mungkin ada departemen yang terkait, yang rumah sakit besar tentunya ada, apakah dia dimasukkan dalam humas ataupun pemasaran. Nah, itu karena terkait dengan hubungannya dengan media komunikasi pemasaran, itu melibatkan banyak kepakaran, apakah ekonomi, komunikasi, bahkan tadi desain komunikasi visual, ya. Jadi kalian bisa berkolaborasi atau kalian mendirikan perusahaan jasa periklanan sebagai media, ya, dalam skala yang dari yang kecil, menengah, ataupun perusahaan nasional, perusahaan iklan nasional. Nah, di sini kalau kita lihat bagaimana strukturnya, di mana pengiklan ini akan punya advertising manager yang dia itu person in charge, ya, yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan manajemen periklanan dalam perusahaan yang pengiklan itu tadi. Nah, tentu dia akan berhubungan dengan biro iklan. Biro iklan yang besar atau yang komplit, dia memiliki dua pihak, di mana yang satu adalah akun eksekutif. Akun eksekutif itu kalian nanti bisa melamar menjadi akun eksekutif satu perusahaan iklan, ya, biasanya di kota-kota besar, karena ini tentunya bironya ada yang memiliki kapasitas daripada layanan yang besar, sehingga nanti kalian bisa menjadi akun eksekutif, di mana akun eksekutif nanti
terkait dengan pengiklan, menjalin hubungan dengan pengiklan. Sementara di biro iklan tadi juga ada media buyer, ada satu departemen media buyer yang melakukan transaksi pembelian kepada media. Tadi kalau akun eksekutif itu terhubung dengan services kepada klien pengiklan, sementara media buyer ya itu akan fokus berhubungan dengan media, ya karena ini menyangkut pemilihan, pemesanan, pemasangan, pemantauan, evaluasi. Jadi ini antara akun eksekutif dan media buyer ini pekerjaannya juga kompleks ya. Makanya dipisahkan supaya fokus handling klien, penanganan klien atau handling institusi penyedia layanan media. Ya, karena di dalam media nanti ya, misalnya televisi kan ada juga advertisement manager. Artinya yang dia itu ada manajer yang mencari atau karena hidupnya media tadi, apakah radio, televisi, koran itu kan keuntungan. Ya, kalau sekarang kan dia tidak lagi misalnya mengharapkan dari penjualan oplah daripada apa namanya itu tadi jualan majalahnya saja. Dia akan mendapatkan pemasukan dari pemasangan media. Makanya diperlukan seorang manajer yang dia itu harus mencari klien-klien yang mau memasang di medianya. Jadi kalian juga bisa bekerja di media, apakah stasiun televisi nasional, atau stasiun radio, atau di industri percetakan, misalnya industri publishing ya, misalnya koran, majalah, tabloid, ya, stasiun radio, tapi terkait dengan advertisement manager, ya ada seorang jabatan yang artinya dia manajer untuk pemasangan iklan, ya pemasangan iklan di dalam media yang dilayankan. Nah ini lembaganya. Maka ini kalian bisa menggambar sifat hubungannya itu tadi ya. Jadi kemudian apa hubungannya advertising manager dengan advertisement manager? Ya, manajer periklanan, advertising manager ini orang yang bekerja untuk kepentingan pengiklan. Ya, jadi ini perusahaan tadi ya, perusahaan misalnya perusahaan rokok. Nah, tentu di dalamnya ada advertising manager. Jadi manajer yang dia mengurusi tentang iklan daripada rokoknya tadi, misalnya perokoknya tadi. Jadi dia juga yang melakukan pembelian iklan tadi, ya kepada pihak tadi, apakah biro iklan ataupun misalnya dia bisa langsung ke media juga, ya mungkin karena ada sponsorship, misalnya dulu pada waktu Pak Edi mahasiswa itu Pak Edi menyelenggarakan event apakah konser, pernah menyelenggarakan konser musik di kampus gitu ya, Pak Edi bagian dari organisasi mahasiswa itu, lalu kita cari sponsor ke perusahaan rokok misalnya ya, lalu perusahaan rokok ini ngedrop media, ya, dia melakukan pembelian ke biro advertising, lalu kita dikirimi tadi apakah spanduk umbul-umbul ya, baliho yang akan dipasang itu kita sebagai event organizer ya menerima dari berbagai pihak berhubungan dengan tadi pengiklan berhubungan dengan biro iklan, kita juga menerima dari kiriman dari media-media iklan tadi ya, untuk kita kelola bagian dari sponsorship event dari yang kita selenggarakan. Jadi mahasiswa kan di samping kita mendapatkan dari tiket acara kita, apakah seminar juga, seminar yang diselenggarakan mahasiswa juga di waktu kuliah di 11 Maretnya itu juga banyak sering menyelenggarakan event-event baik yang akademik ataupun tadi non akademik, misalnya tadi konser musik ataupun juga satu penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan ya. Jadi itu kita mencari sponsorship. Nah, tentu kita berhubungan dengan advertising manajernya, ya manajer periklanannya perusahaan tadi. Apakah perusahaan rokok atau perusahaan apa saja ya. Sebagian kampus mungkin tidak memperbolehkan perusahaan ya, kita nggak kurang akal cari perusahaan yang mau jadi sponsorship.
misalnya. Atau kalau penyelenggaraan di luar kampus, gedung di luar kampus, ya tentunya akan lebih bebas lagi, ya, karena iklannya tadi dipasang di luar kampus misalnya. Ya, tentu itu terkait dengan tadi regulasinya, regulasi dari kampusnya tadi yang boleh memasang iklan di dalam lingkungan kampus apa. Tapi kalau di luar kampus kan publik ya apapun boleh. Ataupun secara etik ya, tentunya mahasiswa ya tentunya kalau kita melakukan kegiatan dengan sponsorship misalnya minuman keras gitu ya, nah, secara etik ya tentunya kita tidak akan memilih sponsorship yang mungkin akan terjadi kontroversi ya. Jadi, nah itu. Lalu juga di dalam media tadi atau biro advertising tadi ternyata ada manajernya juga yang disebut manajer advertising, ya, ya, manajer terkait periklanan juga ya, yaitu orang yang bekerja untuk kepentingan pihak media, dia yang menjual halaman iklan atau jam siaran media tadi, televisi, radio, yang ditawarkan kepada biro iklan atau pengiklan ya. Jadi media perusahaan media ini kan bisa memasarkan apa namanya jasanya itu pemasangan media baik langsung kepada pengiklan ya. Jadi yang misalnya contohnya kampus ya, dulu Pak juga pernah terlibat dalam satu kampus di mana kampus itu mau menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru ataupun kita pesan kepada biro media cetak langsung, jadi tidak melalui biro advertising karena di dalam kampus pun ada panitia penerimaan mahasiswa baru atau panitia pemasarannya sendiri. Sekolah juga sama ya, sekolah SMA gitu ya. Ternyata dia ada yang punya panitia sendiri atau ada yang dipasrahkan ke biro iklan. Ya, jadi ini tergantung pilihan keputusan manajemennya ya. Jadi nah itu seorang advertisement manager ini dia akan memasarkan layanan medianya itu dicari ya ordernya itu kepada pengiklan atau biro-biro iklan yang dia memiliki order kepada klien-kliennya ya. Yang penting kan slot dari media tadi itu terjual ya. Jadi slot apakah jam tayang ataupun tadi halaman daripada pencetakan iklannya tadi ya. Nah, bermacam-macam ya. Nanti bicara tentang media ada pokok bahasan sendiri. Nah, kemudian biro iklan itu sebenarnya biro iklan ini apa toh? Biro iklan ini ya berkepentingan mempertemukan kepentingan pengiklan dengan media ataupun kepentingan untuk menyediakan layanan waktu atau ruang di media. Ya, ini. Nah, jadi biro iklan ini menentukan positioning produk. Ya, ini salah satu di antaranya ya. Jadi dia harus menentukan positioning produk tersebut di dalam kampanye tadi karena tentunya ini akan menentukan diferensiasi atau pembeda. Jadi kalau iklannya sama ya kita akan konsumen pun tidak bisa mengidentifikasi ini iklannya siapa sih, apalagi produknya sama-sama rokok, sama-sama mie kering ya. Tentu masing-masing punya positioning sendiri, maka nanti kita bahas juga dalam pokok bahasan STP ya, segmentasi targeting positioning, apa itu pengertian positioning nanti kita akan diskusikan, tapi di situ secara singkat Pak dijelaskan harus ada diferensiasi strategi yang berbeda supaya memancing perhatian audiens ya. Kalau kita iklannya sama ya nanti kita dikira mengekor malah kredibilitasnya. Maka kita punya positioning ya sehingga nanti menentukan strategi iklannya itu sendiri. Menentukan segmen karena target audiens tidak kepada seluruh khalayak pemirsa, tapi segmen khusus kelompok audiens spesifik. Nah, itu ya. Kemudian menentukan kreativitas iklan ya tentu perancangan kreatifnya harus disusun oleh biro iklan ya. Termasuk menentukan pilihan media akan dipasang di mana, jadwalnya kapan, durasinya berapa lama, ya. Ataupun kegiatan penunjang iklan, misalnya dalam kegiatan promosi ada satu mengikuti event tadi, event menciptakan satu event atau mengikuti event tertentu, pameran, apa kegiatan penunjang iklan yang lainnya nantinya. Kemudian terkait dengan penjadwalan iklan, biro iklan juga dalam strategi nanti misalnya termasuk dalam penyusunan anggaran. Nanti tentu penyusunan anggaran ini ada kepentingannya untuk ditawarkan ke klien ya.
kalau strategi periklanan untuk program kali ini budgetingnya sekian, ya, gitu ya. Baik, puas ternyata habis lisensi Pak Edi ya. Ya nanti kita beli lagi. Baik, ruang lingkup ya. Jadi ruang lingkupnya analisa industri, analisa produk, analisa pemasaran, ya, analisa sasaran konsumen tadi ya. Penentuan tujuan strategi pemasaran, tujuan periklanan, strategi kreatif, perencanaan media. Ini nanti ada pokok-pokok bahasan ini yang kita bahas nanti ya. Jadi ini kira-kira ruang lingkupnya ya. Lalu ada kegiatan terhadap kreatif service, yaitu di mana dalam biro iklan itu mencakup kegiatan kreatif, yaitu menciptakan tadi kreatif. Bentuk kreatif daripada media iklan tadi tentu ada penulis naskahnya, ada artis talentnya, ya, ada produksi medianya, ya, itu mengembangkan kampanye iklan, temanya atau final artwork-nya, ya. Jadi ya tadi bentuk iklannya tadi. Ya, ini kan terkait dengan kreatif, terkait dengan marketing service. Jadi marketing ini kan berarti pemasarannya, ya, service jasa pelayanan pemasarannya. Ya, jadi tugasnya ya melakukan penelitian media, memahami perilaku konsumen yang dituju, termasuk handling klien. Nah ini para AI, akun eksekutif tadi itu penghubung klien. Jadi saudara bisa menjadi akun eksekutif, atau nanti kalau besar itu ada koordinatornya, manajer, bagian daripada manajer iklannya. Jadi di sini misalnya ada dewan manajemen yang umumnya, ada akun direktur, akun eksekutif, ini adalah anak buahnya daripada akun direktur ya. Dan ini nanti ada kegiatan tadi, ada marketing, media planning, copywriting, produksi. Ya, ini kalau strukturnya lengkap karena nanti dia menangani berbagai jenis media ataupun klien yang terkait dengan penanganan kampanye periklanan ya. Nah, tergantung organisasinya. Makanya perusahaan Anda bisa nanti tergabung dalam sebuah biro advertising ya. Atau misalnya ini contohnya dalam biro yang di Sabta Advertising Jakarta, ternyata ada deputi, ada presiden direkturnya, ada asisten deputi manajernya, akun direkturnya, ada media manager, HRD manager, office manager ya. Nah, nanti ada head kreatif direktur, ada kreatif direktur, kreatif, ada beberapa kreatif direkturnya. Nah, ini tergantung ya. Jadi nanti di situ sesuai dengan peran job description dari organisasinya ya. Yang jelas akun direktur yang melakukan supervisi terhadap AI yang bertanggung jawab atas kelompok klien tertentu, karena kliennya banyak kan, butuh AI yang banyak yang langsung menghubungi klien ya. Nanti ada akun direkturnya yang mengelola itu. Ada juga yang akun eksekutif ya, tadi saudara, penghubung ya, klien dengan servisnya ya. Nama lainnya adalah contact man, akun service, klien service expert atau representatif. Ini nama istilah dari AI ya. Nah, ini. Atau saudara bisa menjadi media planner untuk melakukan riset, jangkauan, efektivitas, efisiensi berbagai macam jenis media. Jadi saudara berhubungan dengan perusahaan tadi penyedia layanan media, saudara. Nah, saudara atau bisa menjadi kreatif service, misalnya saudara menjadi copywriter, penulis naskahnya, atau visualizer, saudara yang merancang desain-desainnya, ya, atau layout man, saudara yang menyusun layout tata letak. Nah, itu kan percakapan ini juga sudah diajarkan di mata kuliah kita juga ya, untuk memvisualisasikan gagasan itu menjadi sebuah rancangan karya yang kreatif, menarik atau komunikatif ya, atau tipografer ya, tipografer ya, sehingga nanti karakter teksnya, naskah tadi tidak hanya secara verbal tapi juga secara visual ya, desain-desain ilustrasi itu ya. Atau saudara menjadi manajer produksi ya, jadi kan pengontrolan produksi penting ya. Ini traffic controller ini ya. Mulai dari pemesanan, produksi, pengiriman, pemasangan. Oh, itu kan pekerjaan tersendiri ya.